Hai, saya Andre dan hari ini mau kembali membahas akseleran peer-to-peer lending. Di video sebelumnya, saya sudah review tentang aplikasi akseleran peer-to-peer lending dan ngajarin caranya kita untuk dapat berinvestasi di akseleran peer-to-peer lending. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gunain kode referral saya. Selamat kalian dapat kupon sebesar Rp100.000. Tapi sayangnya dari sekian banyak orang yang daftar, baru satu orang nih yang berhasil mendanai. Setelah saya cek-cek, bukannya mereka nggak mau untuk melakukan pendanaan di akseleran, tapi nggak bisa teman-teman. Nah, ini beda jauh nih. Yang satu nggak mau, yang satu nggak bisa. Nah, kalau orang-orang yang daftar pakai kode referral saya kan berarti mereka sudah mau untuk investasi, tapi nggak bisa invest. Karena terbukti dari sekian banyak orang yang daftar akseleran peer-to-peer lending dengan menggunakan kode referral saya, baru satu orang yang berhasil melakukan pendanaan. Untuk memahami masalah ini, kita perlu mengerti alur kerja dari akseleran peer-to-peer lending. Jadi yang namanya peer-to-peer lending itu adalah platform pinjam-meminjam uang secara online. Jadi di dalam peer-to-peer lending itu ada dua pihak utama teman-teman. Yang pertama adalah orang yang mau minjemin uang atau sering kita sebut sebagai investor. Dan yang kedua adalah orang yang mau pinjem uang atau kita sering sebut sebagai borrower. Sistem peer-to-peer lending ini baru bisa berjalan dengan baik kalau jumlah investor itu sama ataupun hampir sama dengan jumlah borrower teman-teman. Nggak bisa timpang sebelah. Coba kita bayangin kalau misalkan jumlah investor lebih banyak daripada jumlah borrower. Maka akan banyak investor yang nggak bisa mencairkan uangnya, nggak bisa minjemin uangnya kepada borrower. Orang nggak ada yang mau minjem kok. Tapi sebaliknya nih, kalau misalkan jumlah borrower lebih banyak daripada investor, maka orang yang mau pinjem uang banyak nih. Tapi yang mau minjemin sedikit, ya berarti banyak orang yang nggak kebagian duit kayak gitu ya. Nah, kalau di akseleran ini, itu masalahnya ada di tipe yang pertama teman-teman. Jumlah investor itu lebih banyak daripada jumlah orang yang mau pinjam duit ataupun jumlah borrowernya. Jadi, alhasil banyak investor yang tidak bisa melakukan pendanaan dan akhirnya uang yang kita inginkan untuk bertumbuh malah jadi nganggur. Nah, pada video hari ini saya akan bahas solusinya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kalian boleh klik like dan klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan informasi dari channel ini. Jadi, solusi dari masalah kesulitan untuk mendanai ini adalah fitur auto lending, teman-teman. Fitur auto lending memampukan kita sebagai investor untuk melakukan peminjaman secara otomatis tanpa harus menghabiskan banyak waktu mencari peluang-peluang investasi pendanaan yang tak kunjung tiba. Dan kita bisa atur untuk bisa melakukan pendanaan sesuai dengan preferensi yang kita miliki. Teman-teman bisa lihat bahwa sampai dengan saat ini sudah lebih dari 40 pendanaan yang saya lakukan dengan menggunakan fitur auto lending. Saya harapkan solusi auto lending ini bisa membantu teman-teman yang mempunyai dana tapi bingung untuk nyalurinnya kemana. Pada akhirnya sih tujuannya kan satu ya, mendapatkan cuan. Oke, teman-teman bisa lihat layar handphone saya dari aplikasi akseleran saya tunjukkan di samping. Ini adalah tampilan home dari aplikasi akseleran, teman-teman. Dan untuk bisa menghidupkan fitur auto lending dari akseleran, kita klik tombol lainnya yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik dulu. Selanjutnya di situ ada beberapa menu seperti pengaturan akun, auto lending, dokumen saya, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman lihat kan itu ada fitur auto lending. Jadi kita pilih ini untuk bisa melakukan pendanaan secara otomatis. Di sini terlihat bahwa saya ada fitur auto lending dari My New Robo. Jadi ini adalah fitur yang terbaru saya, di mana fitur auto lending My New Robo ini telah dipinjamkan pada 15 kampanye dan dana yang telah terpakai sebesar Rp2.030.513. Saya buat sejak tanggal 28 Juni 2021. Jadi udah 1 bulan fitur ini bisa berjalan dengan lancar. Makanya saya pengen ngajarin teman-teman caranya untuk menghidupkan fitur auto lending jadi nggak ketinggalan lagi pendanaan dari akseleran. Oke, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas itu ada tombol plus, kita klik aja. Terus kita berikan nama auto lending. Misalkan saya bikin di sini tutorial YouTube. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memilih dengan limit ataupun tanpa limit. Kalau saran saya kita pakai yang tanpa limit aja
Jadi fitur auto lending dari Acceleran ini bisa bekerja terus-menerus untuk teman-teman dalam mencari uang. Kita pilih yang tanpa limit. Selanjutnya kita pilih rating pinjaman minimum. Nah, paling tinggi itu A++ dan paling rendah itu adalah C. Jadi kalau A++ itu paling aman tapi bunganya paling rendah. Kalau C itu paling beresiko tapi bunganya paling tinggi. Teman-teman bisa sesuaikan dengan preferensi teman-teman. Kalau saya paling suka di B+, jadi saya merasa nyaman ketika investasi dengan rating pinjaman minimum B+. Selanjutnya kita pilih bunga minimum. Nah, ini bisa 11,75% sampai dengan 16,75%. Saya pilih yang paling minimum aja, 11,75%. Jadi semua peluang pendanaan yang ada di Acceleran peer-to-peer lending bisa disikat semua. Oke, kemudian bid per pinjaman. Ini adalah berapa nih teman-teman mau investnya per satu pinjaman. Kita bisa mulai dari 100.000 aja, dan jangan gede-gede sih kalau menurut saya. Lebih baik kalau kita punya modal kayak gitu ya, kita sebarin ke banyak tempat kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau saran saya ini adalah 10% dari modal teman-teman. Misalkan teman-teman mau invest di sini sebesar 10 juta, berarti kita pilih bid per pinjamannya 1 juta. Kalau saya, karena sekarang udah 3 juta ya investasi saya di Acceleran peer-to-peer lending, saya masukin 250.000. Oke. Selanjutnya kita pilih minimum lama tenor dan maksimal lama tenor, dan untuk bisa meraih semua peluang pendanaan, kita bisa pilih dari minimumnya 1 bulan sampai maksimalnya adalah 24 bulan. Nah, kalau saya sendiri 1 bulan itu terlalu cepat ya teman-teman, karena nanti ada kemungkinan uangnya nganggur kalau peluang pendanaannya itu sedikit. Jadi kalau saya sih lebih prefer untuk mulai dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Nanti teman-teman sesuaikan aja dengan preferensi teman-teman. Berikutnya kita pilih tipe industri, bisa lebih dari 1. Kita bisa pilih semua aja teman-teman, karena pada dasarnya kan uang itu dari manapun sumbernya sama aja ya. Toh ini kan legal juga dan halal juga kayak gitu ya. Selanjutnya status agunan kampanye, beragunan atau tidak beragunan. Kalau saran saya, kita yang baru mulai pilih yang beragunan, supaya nantinya kalau misalkan terjadi telat ataupun gagal bayar, kita memiliki jaminan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ada agunannya. Jenis agunan di sini kita pilih semua aja ya teman-teman. Dan apakah memilih kampanye yang terproteksi asuransi? Saya sarankan untuk pilih yang terproteksi asuransi teman-teman. Jadi kalau misalkan terjadi telat bayar lebih dari 90 hari, maka Acceleran menggantikan uang kita sebesar 90%. Sedangkan kalau kita memilih yang tidak terproteksi asuransi dan itu telat bayar, ya udah uang kita hilang ataupun hangus kayak gitu aja teman-teman. Oke, kalau misalkan kita cek sekali lagi, kalau sudah cocok, kita klik setup auto lending. Soon after. Nah, tutorial YouTube sudah terbentuk teman-teman. Telah dipinjamkan pada 0 kampanye, dana telah terpakai sebesar 0 dan tanggal pembuatannya adalah 30 Juli 2021. Jadi nanti kita lihat aja performa dari auto lending di tutorial YouTube ini ya teman-teman. Oke, itu adalah caranya untuk menghidupkan fitur auto lending dari Acceleran yang bisa bikin kamu auto cuan. Karena kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal tempatkan aja dana kita di saldonya Acceleran, maka auto lending ini akan melakukan pendanaan secara otomatis. Jadi kita tinggalin pantau aja ya teman-teman. Dan auto lending dari Acceleran ini juga akan memberikan notifikasi kepada kita. Notifikasinya itu dari aplikasi dan juga dari email ketika fitur auto lending ini sedang bekerja mencari uang buat kita. Jadi saya sih sejauh ini merasa nyaman dengan fitur auto lending dari Acceleran. Jadi saya nggak pernah lagi ketinggalan kesempatan untuk melakukan pendanaan. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video kayak gini. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-temanmu yang ingin menjadi investor di peer-to-peer lending, khususnya di aplikasi Acceleran. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!